Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan, kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia tentang suara azan jangan terlalu keras karena ada yang terganggu. Statement yang disampaikan oleh beliau tujuannya untuk membangun toleransi antar umat manusia. Tapi ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah pernah bersabda kepada Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, "Wahai Malik, apabila kamu sedang mengembala ataupun berada di dalam satu tempat, maka azanlah sebagai tanda untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika engkau memandangkan azan, maka kumandangkanlah sekeras mungkin. Karena ketika seorang muazin memandangkan azan, semua jin dan para malaikat itu akan memberkahi muazin tersebut. Hanya iblis laknatullah yang merasa terganggu dengan suara azan. Justru kumandang azan ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba kepada Tuhannya. Harus diperkeras, harus dikencengin. Biar apa? Biar menjadi syiar. Insya Allah dengan adanya statement yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama ini, kita semakin bijaksana, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya yang harus kita bicarakan bukan suara azannya, tapi suara kebisingan, suara yang tidak jelas di saat azan berkumandang. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.